Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, pada episode hari ini kita akan masih meneruskan perjalanan kita yang panjang tentang bagaimana kita mengenal Yesus, terutama apa perkataan-perkataan yang diucapkannya sendiri dalam berbagai macam peristiwa pada 2000 tahun yang lampau pada waktu Ia hadir di dunia sebagai seorang anak manusia yang datang dari Allah. Dan pada hari ini kita masuk di dalam satu paket yang baru, satu hal yang banyak orang kenal, semua orang kenal barangkali, yaitu apa yang disebut khotbah di bukit yang ditulis di dalam Alkitab. Ini sebuah khotbah yang cukup panjang, khotbah yang Yesus sampaikan waktu masih berada di Galilea. Nah, khotbah ini dicatat oleh penulis kitab Injil Matius secara penuh dalam 3 pasal. Jadi Matius pasal 5, 6, dan 7. Lalu ada ditambahkan sedikit oleh penulis kitab Injil Lukas, beberapa ayat. Nah, jadi khotbah di bukit, ini satu khotbah yang panjang, yang dalam satu serial panjang pula kita akan terus-menerus berbicara tentang ini. Dan pada hari ini kita masuk di dalam bagian yang pertama dari khotbah panjang, khotbah di bukit itu. Yaitu ini merupakan bagian pendahuluan, yaitu ucapan bahagia. Jadi Yesus membuka khotbahnya ini dengan sederet ucapan bahagia. Dan inilah yang akan kita mulai satu demi satu akan coba menyimaknya. Nah, untuk itu saya baca dulu apa yang ditulis dilaporkan oleh penulis kitab Injil Matius, yaitu ada di dalam Matius pasal 5 ayat 3-12. Saya akan bacakan secara cepat buat kita. Bunyinya begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, tapi dalam episode kali ini tentu saja tidak seluruhnya kita bahas, tapi hanya satu hal yang pertama, yaitu yang akan menjadi topik kita, yaitu yang tertulis pada Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi Yesus katakan kepada audiensnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, kita ingat flashback sebentar, di mana peristiwa ini terjadi. Nah, kita ingat pada episode yang lalu kita berbicara tentang Yesus berdoa semalam-malaman di salah satu bukit, tidak disebut namanya bukit apa itu, tapi di Galilea, di provinsi Galilea di Israel bagian utara. Dan setelah pelayanan yang sangat panjang, kemudian Yesus beranjak pergi ke tempat lain. Nah, ini dikatakan di sebuah bukit. Nah, Yesus naik ke bukit itu, ya, yang lain murid-muridnya dan para pengikut atau murid-murid lain tuh begitu banyak, tinggal agak ke bawah. Yesus naik ke atas
bukit itu, bukit ini juga tidak terlalu tinggi. Dan Yesus berdoa semalam-malaman. Nah, setelah doa semalam-malaman itu yang kita sudah bahas pada episode yang lalu, fokus dia pada hari itu sebenarnya memilih 12 orang muridnya yang akan secara tetap, secara intensifnya akan melayani bersama dengan dia dalam sisa-sisa tahun pelayanannya yang tinggal sekitar 1,5 tahun lagi. Nah, setelah doa semalam-malam, Yesus turun dari bukit, menemui kembali, dia panggil orang-orang yang mengikut dia itu, dan dari situ ia memilih menetapkan 12 murid. Yang kita sudah bahas kemarin, nama-nama mereka Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Ada 12 nama, termasuk yang terakhir itu Yudas Iskariot. Nah, setelah itu Yesus turun lagi sedikit ke bawah karena begitu banyak orang yang menantikan dia untuk melayani lagi. Ada pelayanan kesembuhan, ada pelayanan macam-macam. Begitu banyak orang. Kemudian begitu banyak orang mengikuti dia dan juga ada 12 murid yang baru saja ditetapkan pada pagi atau siang hari itu. Maka dia langsung berinisiatif untuk memberikan satu khotbah. Nah, khotbah ini panjang sekali. Dan khotbah ini cukup terkenal di seluruh dunia. Khotbah yang paling mengesankan walaupun kadang-kadang sulit juga untuk dipahami. Nah, khotbah ini disampaikan, jadi Yesus duduk di atas di bukit situ, bukan di puncaknya, dan banyak orang bersama murid-muridnya. Kira-kira murid-muridnya itu yang 12 orang yang sudah ditetapkan itu duduk paling dekat dengan dia, sementara dia berkhotbah kepada begitu banyak orang yang ada di lereng gunung dalam jarak yang dekat tentunya. Nah, di dalam khotbah inilah Yesus mulai dengan ucapan-ucapan bahagia yang sudah kita dengar tadi, saya bacakan di atas itu tadi. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, coba kita perhatikan dulu kata-kata yang ada di sini, ya. Karena mungkin juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang hal ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang pertama, kata bahagia. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi di sini. Ya, semua orang sudah tahulah kalau bilang bahagia itu perasaan bagaimana. Semua sudah tahu, jadi tidak perlu dijelaskan lagi di sini. Nah, kata berbahagialah, ya, satu ucapan seakan-akan selamat berbahagia kalian. Kalian itu berbahagia. Tapi kata ini bisa juga berarti, kalau berbahagialah bisa juga berarti diberkatilah. Jadi berbahagialah kalian atau sama dengan diberkatilah kalian, tapi juga bisa dimuliakanlah. Jadi berbahagialah kalian, diberkatilah kalian, dimuliakanlah kalian. Jadi ada satu momen, satu situasi, keadaan secara mental maupun secara perasaan yang menunjukkan ada satu rasa bahagia, rasa diberkati, rasa dimuliakan, ya, dihargai dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini gampang saja untuk dipahami, kita tidak banyak bicara soal ini. Tapi mungkin ada yang sedikit lebih sulit walaupun sudah beberapa kali saya jelaskan, yaitu hal kerajaan surga atau kerajaan Allah. Memang ada para penafsir yang sedikit membedakan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga. Tapi pada dasarnya sama. Artinya Yesus sendiri dalam satu peristiwa kadang-kadang dia sebut kerajaan Allah, kadang-kadang dia sebut kerajaan surga. Hal ini bisa kita dalami nanti di dalam episode-episode yang berikut. Tapi apa yang inti yang kita perlu mengerti di sini adalah bahwa kerajaan itu, kerajaan Allah atau kerajaan surga itu ada, sudah ada. Pada saat Yesus berbicara, dia mau katakan bahwa kerajaan Allah itu atau kerajaan surga itu sudah ada di sini. Yang mungkin masih merupakan pertanyaan. Mungkin audiensnya yang banyak ini, bahkan murid-murid yang baru ditetapkannya ini, masih bingung apa sih kerajaan Allah. Walaupun sebenarnya pada umumnya orang Israel sudah tahu apa itu kerajaan Allah. Nah, tapi kerajaan Allah yang mereka pahami itu berbeda. Itu satu kerajaan yang mereka bayangkan sama dengan pada waktu
1000 tahun yang lampau atau ya hampir 1000 tahun yang lampau sebelum Masehi, ya 1000 tahun sebelum Masehi, di zaman Raja Daud, raja yang terkenal, raja kedua Israel yang paling terkenal itu, yang paling diagung-agungkan itu. Waktu itu memang Israel sebagai satu kerajaan yang paling senang lah, paling berbahagia. Daud itu hebat. Lalu kemudian anaknya Salomo, wah itu semua jadi megah, dia bangun bait Allah yang sangat agung, yang sangat megah semacam itu. Dan situasi aman, di mana tidak ada penjajah, tidak ada apa-apa. Kan Raja Daud ini raja yang paling kuat di sekitarnya pada saat itu. Dia berperang di mana saja selalu menang. Jadi mereka membayangkan itu. Sementara mereka ini masih sedang pada saat di masa Yesus ini sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang sudah berkali-kali saya sebutkan. Jadi kerajaan Allah dalam pemikiran secara fisik, secara politis, inilah yang ada di pikiran mereka tentang kerajaan Allah. Tidak ada pemikiran yang lain kecuali pemikiran secara fisik, di mana Israel akan menjadi satu kerajaan yang aman, damai, tidak dijajah oleh siapa-siapa, dan kehidupan secara ekonomi, secara sosial, secara politik, semuanya mantap. Mereka selalu di atas angin, dan mereka bisa buat apa saja yang mereka kehendaki. Nah, secara singkatnya begitu di dalam konsep mereka. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus ini satu kerajaan Allah, ini ada satu kerajaan rohani. Satu kerajaan yang diperkenalkan oleh Yesus sendiri. Di dalam diri dia yang sudah hadir, Yesus yang sudah hadir. Di mana dalam kerajaan ini, kerajaan Allah atau kerajaan surga ini, dialah rajanya. Dia adalah anak tunggal Allah dan dialah rajanya. Dia sudah ulang-ulang mengatakan tentang hal itu. Jadi ini suatu kerajaan rohani yang sudah ada di dalam kehidupan secara fisik. Jadi ini kerajaan rohani. Ya, kerajaan rohani yang satu segi tidak bisa dilihat. Tetapi pada segi yang lain, kerajaan rohani ini ada di dalam kerajaan secara fisik atau di dalam kehidupan manusia secara fisik. Jadi kalau keadaan secara fisik, ya situasi kehidupan secara fisik itu di dalamnya orang bisa melihat ada satu hal yang lain. Sehingga kehidupan itu menjadi lebih baik. Dan seterusnya ini agak sulit dan perlu lebih panjang menjelaskannya. Tapi secara singkat saya mau sampaikan seperti ini. Dan kerajaan itu apa isinya atau yang paling menonjol atau ciri khasnya, apa yang merupakan hakikatnya, esensinya di dalam kerajaan itu adalah kerajaan ini berisikan kebenaran. Jadi tidak ada main-main rekayasa ketidakbenaran yang diatur dan macam-macam motif-motif yang tidak baik, yang di mana ada keserakahan manusia, ada permusuhan, ada peperangan, macam-macam. Bukan itu. Tapi kerajaan yang di dalamnya ada kebenaran. Jadi kebenaran ini yang merupakan hal yang sebagai satu tanda paling jelas di mana orang melakukan yang benar, bukan yang tidak benar. Juga kesucian, jadi hidup yang suci, bukan hidup yang sembarangan yang penuh dengan kekotoran, dosa, dan lain-lain. Dan juga dalam kerajaan ini ada apa yang merupakan sifat Allah, yaitu kasih. Jadi kasih, kesucian, kebenaran, ini 3 hal utama yang harus mewarnai satu kehidupan baru, kehidupan dalam kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Allah yang sudah ada itu, yang datang melalui Yesus Kristus. Dan siapa warganya? Warganya ya siapa saja, tapi siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di Israel pada saat itu masih ada sejumlah besar orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai yang datang dari Allah. Mereka masih ragu juga, ada yang masih ragu, ada yang memang betul-betul menolak sama sekali. Tapi ada juga sekelompok orang yang percaya. Nah, audiens Yesus pada saat itu tidak tahu persis mereka ini seperti apa. Tapi yang jelas, mereka sudah ada pada satu kondisi rohani di mana mereka terus ingin tahu siapa Yesus, mendengarkan kata-kata Yesus, dan mereka sudah mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus, misalnya pelepasan orang dari kuasa roh jahat, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, dan seterusnya. Jadi mereka setidak-tidaknya mereka sudah melihat siapa Yesus dan mereka sudah ada di awal dari sebuah iman bahwa inilah Yesus.
Dan mereka tinggal bagaimana pikiran mereka dibuka untuk mengerti apa itu kerajaan Allah. Tapi Yesus secara bertahap menjelaskan hal ini kepada mereka. Jadi kalau Yesus katakan kerajaan Allah itu, bisa saja ada beberapa yang sudah mengerti, tapi mungkin hampir semua masih belum cukup paham. Karena masih dibungkus oleh konsep orang Yahudi tentang kerajaan Allah secara fisik itu. Nah, jadi kalau Yesus sebut kerajaan Allah, yaitu kerajaan rohani, tapi yang ada di dalam kehidupan secara fisik. Begitu. Nah, kemudian ada frasa orang miskin. Jadi ya tadi dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, nah orang miskin. Orang miskin ini memang orang juga coba menafsir ini miskin yang bagaimana. Nah, tapi kalau orang menyebut kata miskin, maka secara otomatislah orang berpikir tentang kemiskinan dalam penglihatan atau pemandangan secara fisik. Jadi orang yang kurang makan, orang yang pekerjaannya tidak ada, mungkin pengangguran, tidak punya rumah atau tempat tinggal yang baik dan seterusnya. Ya seperti yang kita pahami orang miskin secara fisik. Tetapi kan kemiskinan juga bisa merupakan satu kata konotatif, artinya kata yang mengandung arti lain, tidak semata-mata arti secara fisik, tapi juga arti secara mental. Misalnya dia kurang pengetahuan, kurang pendidikan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak tahu bahwa ini berbahaya buat dirinya sendiri. Jadi orang yang secara mental kurang pendidikan, kurang pergaulan, kurang pemahaman dan sebagainya itu bisa mempengaruhi bahwa secara mental orang ini ketinggalan jauh sekali. Nah itu bisa. Tapi tidak hanya fisik, tidak hanya mental. Tapi juga kemiskinan bisa dalam konotasi yang lain. Miskin secara rohani. Jadi dia seperti tadi saya sebutkan sedikit, yaitu dia tidak tahu ini benar atau salah. Ini baik atau tidak baik. Dia tidak tahu bahwa ini dikehendaki Tuhan atau tidak dikehendaki Tuhan. Jadi secara rohani, kehidupan rohani itu dia hanya merasa senang atau bangga kalau dia tahu bahwa dia sudah melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Kalau dia lakukan itu secara harfiah, maka dia merasa bahwa dia itu secara rohani sudah baik. Seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi waktu itu. Mereka merasa bahwa keadaan yang kelihatan dari luar, mereka itu baik dan seterusnya, itu sudah cukup. Padahal motivasi, pikiran yang paling mendasar, hati yang paling mendasar, itu semua adalah hal yang paling penting untuk menunjukkan bahwa seseorang itu memang sudah mantap, sudah benar secara rohani atau tidak pada pandangan Allah. Jadi, orang miskin bisa di dalam 3 dimensi ini. Miskin secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Dan pada dasarnya audiens Yesus pada saat itu mereka memang memiliki 3-tiganya. Jadi secara fisik mereka itu sulit. Bayar pajaknya tinggi sekali karena ada pemerintah Romawi, ada pemerintahan Herodes, Raja Israel. Jadi ada juga kehidupan agama yang menuntut begitu banyak aturan di mana harus ada persembahan ini, persembahan itu, segalanya ada persembahan. Padahal penghasilan mereka begitu minim. Bahkan mereka sering juga dikerjain ditekan oleh para penguasa sehingga mereka harus bayar lebih dari yang seharusnya dan seterusnya. Jadi mereka ini dalam satu situasi yang memang seperti itu. Secara politik mereka tidak punya kebebasan apa-apa. Kehidupan sosial mereka pada strata yang paling rendah. Secara ekonomi apalagi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Secara rohani mereka tidak pernah mendapatkan satu kejelasan tentang kehidupan rohani yang sesungguhnya itu bagaimana. Yang mereka tahu hanya ikut aturan, taat aturan agama itu aja. Jadi di sini secara fisik dan juga sampai ke dalam hati mereka mengalami satu kehampaan hidup. Jadi itulah kehidupan mereka. Nah, orang miskin di hadapan Allah. Jadi kemiskinan saya sudah jelaskan itu tadi dan semua unsur atau dimensi kemiskinan itu memang ada dan mereka miliki dari segi apa saja. Tetapi dalam kemiskinan yang Yesus ingin soroti ini, bahwa orang tidak sekadar miskin, tapi kalau keadaan kemiskinan itu membawa orang merasa bahwa dia membutuhkan Allah. Jadi bukan dia membutuhkan hal-hal lain, tapi dia membutuhkan Allah sebagai pencipta, Allah yang mereka kenal sebagai Maha Kasih, sekaligus Maha Kuasa. Allah semacam ini mereka butuhkan.
Jadi dia di hadapan Allah, dia layaknya seperti seorang yang miskin dalam pengertian, banyak pengertian itu tadi, tapi juga dia seorang yang hampa, dan karena itu dia merasa dia membutuhkan Allah. Nah, jadi satu kemiskinan yang tidak hanya karena sebuah keadaan, tapi juga karena ada sebuah kebutuhan akan Allah. Merasa haus akan Allah, merasa lapar akan Allah, akan kebenaran dari Allah. Karena mereka tidak memiliki kebenaran apa-apa. Dan mereka seperti seorang beggar ya, peminta-minta saja kepada Allah. Nah, jadi ini artinya frasa miskin di hadapan Allah. Satu kehidupan yang bersifat rohani, yang bersifat batinia, yang berhubungan secara mental, spiritual di dalam kehidupannya, dan juga satu kehidupan yang Allah melihatnya, ya mereka ini adalah orang-orang miskin. Tidak sekadar manusia melihatnya sebagai orang-orang yang miskin, tapi Allah melihat sebagai orang-orang yang miskin dalam segala situasi mereka. Jadi miskin pada pandangan Allah sehingga menimbulkan belas kasihan Allah. Nah, inilah jadi frasa yang kita tahuin di sini. Orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, orang-orang inilah yang Yesus katakan kalian itu berbahagia. Jadi kalian miskin dalam segala hal, ya. Tapi kalian itu merasa diri hampa dan kalian itu merasa membutuhkan Allah. Inilah orang-orang miskin, ya. Jadi miskin secara fisik, secara rohani, tapi juga tidak kehilangan atau ketidakcukupan kejelasan mengenai kebenaran dan lain-lain, tidak tahu mau buat apa yang sungguh benar di hadapan Allah. Tapi orang yang mau datang kepada Allah, menerima seperti apa yang sudah dilihat. Mereka ini selalu mencari Yesus. Mana Yesus pergi, mereka ingin ikut mendapatkan hal-hal kekosongan-kekosongan ini. Ini yang mereka butuh. Jadi kemiskinan semacam inilah yang Allah melihat dan menimbulkan belas kasihan Allah. Mereka ini bahagia. Itu kata Yesus. Mereka inilah orang berbahagia. Karena apa? Mereka akan memiliki kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah adalah satu kerajaan rohani di mana orang sadar akan keadaannya yang serba kurang, lemah itu. Tetapi orang sadar akan kebutuhannya akan Allah. Lalu mereka datang kepada Allah. Itulah pengertiannya. Yang cukup dalam. Nah, apa yang menjadi pesan buat kita pada hari ini? Saat ini kita merasa bahwa kita mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari kita merasa tidak memiliki apa-apa. Ya, bagi orang yang sudah memiliki banyak hal juga barangkali secara rohani dia merasa ada kehampaan. Sehingga dia juga tidak bisa tidur nyenyak sekalipun dia punya banyak harta. Seperti itu. Apalagi juga orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya uang, orang betul-betul orang miskin. Lalu juga mereka juga mengalami kehampaan rohani seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, perasaan-perasaan ini memang ada di dalam hidup kita karena ini merupakan realitas kehidupan yang ada pada kita. Tetapi dalam hal ini ya kita tidak tenggelam dalam keadaan itu. Melainkan inilah keadaan yang mendorong kita untuk mencari Allah, datang kepada Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Kita cari dan temui Dia yang sebenarnya ada. Kita memang tidak bisa lagi melihat dengan mata kepala kita. Allah itu bagaimana? Itu tidak mungkin kita bisa mengerti begitu. Tapi kita juga bisa mengingat apa kata-kata Yesus dan kehidupan Yesus. Dan gambaran akan Allah itu bisa kita lihat di dalam kehidupan Yesus Kristus. Maka di dalam iman, kita bisa datang untuk bertemu dengan Yesus. Disitulah kita menemukan dan mendapatkan hubungan dengan Allah. Lalu setelah itu, tetaplah kita hidup di dalam Allah. Di dalam iman kepada Yesus. Terbuka kepada Yesus. Lahirkan semua keadaan kita. Dan juga seperti seorang peminta-minta. Yang selalu memohon belas kasihan Tuhan. Yesus untuk kehidupan. Untuk memenuhi kehidupan kita. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana kehidupan dalam iman atau kehidupan dalam kerajaan Allah yang sudah diberikan, yang sudah hadir melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, itulah berita atau kebenaran yang bisa kita terima saat ini dalam episode kali ini. Saya berharap ada sentuhan baru, sentuhan surgawi buat Anda sekalian.
melalui perenungan tadi. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sudah waktunya kita akan berpisah pada hari ini. Dan saya hanya bisa mengucapkan get your message, have a good day, and see you next time.